Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast perdana jurusan EKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala. Ini podcast pertama kita. Mudah-mudahan ini podcast awal dan akan berlanjut hingga seterusnya. Jadi mungkin di podcast ini kita akan membahas tentang jurusan Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga Universitas Syah Kuala yang tercinta ini. Perkenalkan, nama saya Burhanin Sultan DM, biasa dipanggil Sultan. Mungkin saya sebagai host di podcast ini. Mungkin saya juga sebagai dosen jurusan Ekonomi Manajemen. Tapi saya di sini tidak sendiri. Saya didampingi oleh kerabat dekat juga dosen Ekonomi Manajemen, Ibu Nabila. Gimana Bu Nabila, mungkin bisa perkenalan dulu kita kepada sahabat semua. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Nabila Eskom MT. Saya juga merupakan dosen di program studi Ekonomi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syah Kuala. Mungkin untuk kesempatan kali ini kita ingin tahu tentang jurusan Ekonomi Manajemen. Jadi mungkin apa saja prodi-prodi yang ada di jurusan Ekonomi Manajemen. Nah, jadi Pak Sultan, di jurusan Ekonomi Manajemen ini sendiri kita punya beberapa program studi ya. Yang utama itu ada S1 Ekonomi Manajemen. Lalu kita juga punya jenjang di S2-nya, yaitu Magister Manajemen. Dan kita juga punya jenjang S3 di sini, ada untuk Doktor Ilmu Manajemen. Dan kita di sini juga ada program untuk D3. Ya, jadi D3 itu kita punya 4 prodi, ada D3 Pemasaran, lalu kita juga ada D3 Keuangan dan Perbankan, ada D3 Manajemen Perusahaan, dan yang terakhir ada D3 untuk Sekretaris. Jadi di program studi manajemen khususnya S1 itu kira-kira apa saja bidang ilmunya? Nah, jadi di Ekonomi Manajemen sendiri itu punya beberapa bidang ilmu ya Pak, ataupun kita sebut juga dengan konsentrasi nih. Ada konsentrasi manajemen keuangan, ada konsentrasi manajemen pemasaran, ada manajemen SDM ataupun sumber daya manusia, lalu ada juga manajemen operasional. Dan di tahun yang baru ini kita juga punya konsentrasi tambahan, yaitu manajemen syariah. Jadi setahu saya program studi manajemen ini kayaknya terlalu banyak peminatnya, hingga katanya untuk di luar non eksak mungkin ekonomi manajemen ini salah satu yang terbanyak di antara fakultas yang lain. Betul lengkap seperti itu Bu? Iya Pak, benar banget. Nah, jadi emang ekonomi manajemen ini salah satu jurusan favorit nih yang ada di Universitas Syah Kuala. Jadi di tahun ini kita menerima sekitar 290-an mahasiswa dari total 800-an mahasiswa yang mendaftar di Ekonomi Manajemen. Jadi untuk adik-adik calon mahasiswa ini, mereka dengan cara apa saja bisa mendaftar hingga bisa memasuki ke kampus ya, khususnya jurusan manajemen ini? Oke, baik. Nah, jadi buat adik-adik SMA nih yang tertarik buat kuliah di Ekonomi Manajemen nantinya, kita membuka 3 jalur untuk mendaftar ke FEB atau khususnya ke Ekonomi Manajemen, yaitu melalui jalur SNMPTN, lalu ada jalur SBMPTN, dan SMMPTN Barat sesuai dengan Permendikbud nomor 2 tahun 2015, dan juga ada Permendikbud RI nomor 6 tahun 2020 serta Peraturan Rektor nomor 6 tahun 2017 pasal 5 sampai dengan pasal 9, dan pasal 10 sampai dengan pasal 11 itu khusus untuk mahasiswa asing. Untuk adik-adik calon mahasiswa ataupun mungkin juga mahasiswa baru, mereka misalnya ingin mengetahui info-info tentang jurusan ekonomi manajemen itu di mana saja bisa dilihatnya, ataupun apa aja ada akses yang mereka bisa akses. Nah, bagi adik-adik nih yang mau nyari informasi,
Kalau berita terkait tadi ujian masuk mungkin bisa mengakses di portal.ltmpt.ac.id. Namun kalau untuk informasi secara umum atau keseluruhan tentang Unsyah, FEB ataupun EKM bisa mengakses web di unsyah.ac.id, bisa juga di feb.unsyah.ac.id, dan yang terakhir di web ekm.feb.unsyah.ac.id. Dan tentunya adik-adik juga bisa follow Instagramnya EKM Unsyah. Ya, mungkin semua kita sudah mendengarkan apa saja keunggulan dari jurusan ekonomi manajemen ini, dan untuk adik-adik mahasiswa baru juga sudah tahu apa saja bagaimana cara untuk masuk ke jurusan ekonomi manajemen. Mungkin sekian podcast kita untuk kali ini. Semoga untuk kedepannya kita bisa membuat podcast yang lebih menarik lagi. Terima kasih kepada Ibu Nabila telah menjadi narasumber kita pada hari ini. Mungkin sekian podcast kita pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.